Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dengan market yang lagi sideways dan altcoin rada drop dikit, kegencet dengan dominance yang menguat ya. But anyway, sabar, ini latihan ya. Jadi ini di hari Sabtu ini market cap, saya buat video ini market cap masih di 1 triliun, 66 billion ya, cuma drop 0,1%. Volume juga nggak drop banyak untuk di hari Sabtu ini, nggak seperti biasanya. Ini dia volume masih di 65,5 billion, drop 17,6%. Dominance yang menguat ya, semalam sempat ke 52 ya, ini 51,9. Makanya altcoin pada ini terpressure ya. Fear and Greed masih bagus, posisi di 70%, dan seperti ini dia sideways. Daily candle juga nutup masih sama seperti kemarin di 44,1 ya, walaupun semalam sempat drop dia ke 43.200-an. Jadi dia masih sideways sebenarnya Bitcoin ya. Ini kelihatan pelaku pasar wait and see gitu. Jadi masih di range di kisaran 43, 44 di situ dia masih ini ya. Range-nya masih di situ dia main. Cuma ya sekarang altcoin agak tergencet, rata-rata semua agak drop gitu ya. Karena dominance menguat gitu. Ya market ya begitu, jadi santai, ada giliran-gilirannya gitu. Semalam market ini gold juga, saya lumayan dapat gold, volatile juga. Untung kemarin Jumat ya, biasanya kalau misalnya masih Senin Selasa, kadang saya tungguin, saya ini lihat. Kemarin saya pikir ya udahlah, ini saya tunggu dia punya keluar data gimana. Bener pas gitu keluar data drop. Ya, di 2025 saya langsung TP. Udah selang habis TP nggak ada 10 menit lah. Nendang balik dia ke atas. Nendang balik. Ya untung lah. Saya pikir saya udah pas lihat dia drop udah saya langsung TP, saya tutup, saya pikir ya udah Jumat cukuplah ini kan, terus mau tidur gitu. Nggak nyangka 10 menit goldnya nendang lagi, volatile lagi. Tapi walaupun misalnya saya nggak ini masih cuan juga. Dia terakhir nutup di 2004 ya. Kemarin saya ambil posisi sell di 2046. Tapi lumayan lah pas drop di 2025. Ya ada rezeki lah minggu ini sedikit dari gold ya. Untung ini. Ya kadang gold gitu volatile, susah di ini. Bahayanya di situ. Makanya banyak yang nanya, trade guys, yang selalu nggak sarankan gitu. Saya cuma bahas gold karena udah tahu beberapa subscriber lama yang minta gold karena mereka pro gitu yang sudah ini ya. Maka kalau ada anak-anak baru tanya, saya nggak sarankan gitu ya. Nah untuk hari ini kondisi BTC, ini saya buat video BTC di 43.937. ETH di 2253, BNB agak koreksi hampir 5% ya di $308, Solana $98.47, XRP juga posisi drop sideways di 57 sen, Cardano juga 53 sen. Cardano lumayan juga ngedropnya ya. Totalnya 12% itu. XRP total 7,8%. Cardano lebih ini ya. AVAX juga drop ke 35 DOT di $7.30. Polygon juga lumayan dropnya ya. Overall 14%-an ya dalam beberapa hari ini.
ICP kayaknya bisa cepet mantul balik. Ini ICP kalau kalian mau swing bisa ini. Ya, kalau dia agak ini, dia akan balik ini ICP. Tapi ya lihatlah nanti ini posisinya gimana. Ya. NIR juga agak terdiskon, 10% lagi dia drop. Tapi nggak usah takut, NIR akhir bulan dia ada event kok ya. Lumayan juga. Ya kita lihatlah ini nanti kondisi market saat ini posisi saat ini market pada wait and see ya. Pelaku pasar sebenarnya kalau lihat dari pergerakannya ini masih wait and see ya. Jadi 2 hari kemarin dia agak volatile ya, ada event dimanfaatin bandar makan atas makan bawah, dia bersihin tuh ya, terutama yang high leverage gitu udah dibersihin dia. Ini weekend ini bandar makan kenyang, mungkin udah kebalik dia ke diskotik joget-joget dia ya. Ini hari ini nggak ada berita gimana juga pada ini ya, banyak semakin ini yakin ETF akan di-proof ya. Kalau dilihat dari ininya mereka nunggu ya, banyak yang yakin, tapi kita nggak tahu, itu keputusan kan di tangan Gensler ya, kita tunggu aja ya. Tapi nggak usah takut, makanya saya bilang nggak perlu agak ragu dari kemarin itu. Gimana kalau nggak di-proof ya, market agak drop pun ya, bagi yang ada dana bisa tambah muatan. Kalau yang nggak ada, sangkut sebentar ya, tahan dulu. Kamu nggak usah takut kalau sangkutnya itu kondisi ini udah fase bull gitu ya. Ini biasa yang nanya-nanya, saya udah tahu pendatang baru di channel ini. Kalau Cuan Army mereka udah terlatih mentalnya ya, mereka udah biasa. Karena bearish time, winter time kemarin yang berat udah dilewati. Kalau yang gini-gini nggak ada apa-apanya, apalagi udah masuk masa fase bull gitu ya. Cuma ketahuan banyak yang ini, dan 2 hari ini banyak yang tanya render gitu ya. Saya udah malas jawab karena buat saya nggak mau koin yang sudah naik tinggi saya bahas lagi, saya malas gitu ya. Karena saya udah bilang render itu tahun lalu saya rekomen ya. Itu lihat di video-video lama, kalian bisa baca di komen juga yang nanya apa, udah saya rekomen render. Waktu itu masih $1 something lah gitu ya. Itu saya ini. Jadi makanya kadang ada yang tanya, pas kemarin udah naik di $4 lebih, nanya bisa serok, saya bilang udah ketinggian. Ada yang ngoceh pula ya, XRP stuck, render dia suruh itu kan orang goblok gitu. Nah sekarang banyak yang sangkut, saya nggak suka orang yang ini gitu. Nah kemarin dia komen gitu, udah saya remove orang gitu, ribet. Orang-orang yang nyari-nyari kesalahan ya kan. Karena di channel sini ya, kalau yang ikut saya di channel ini udah tahu, kami itu udah serok untuk invest itu dari tahun kemarin gitu ya. Yang mereka udah persiapkan gitu, udah siap-siap dari harga bottom, terutama BTC, ETH gitu ya. Itu pas buangan udah kita duluan ini, karena itu Indo harus duluan ini. Kalau altcoin saya masih come and go gitu, kadang saya lepas dulu kalau lihat market modam gitu. Tapi kalau yang namanya BTC, ETH itu nggak peduli market dam atau apapun ya, itu emak sama bapaknya ya tetap kita hold sampai bull gitu. Kalau altcoin, karena altcoin kan sifatnya dropnya cepet, kadang gede juga, naiknya juga kadang cepet gede juga ya. Ya tergantung kita juga, dan kadang hoki-hokian, ada lakinya juga gitu. Nah untuk render makanya saya nggak ini lagi, karena saya udah rekomen dari tahun lalu gitu. Jadi kalau udah naik tinggi, sudah 300% gitu, Anda suruh saya bahas, ya nggak akan bahas. Di channel ini semua udah tahu. Kalau koin lagi naik, saya nggak akan bahas. Karena saya nggak mau yang masuk di sini FOMO, nanti kena sangkut di atas gitu. Ya,
Kalau Anda misalnya lagi diskon, harga diskon Anda sangkut, ya, market dump lagi. Anda nggak perlu takut untuk cepat kesusul, kejemput. Tapi kalau Anda kena di top, ya, ini yang ngikut saya udah pernah kena di top yang entah dari dulu 2021, dari FOMO channel mana, mereka kena, sangkut lama, bertahun-tahun, untung di sini mereka sabar, dilatih sabar, nah lepas sebagian kejemput. Ada yang belum kejemput, kita harap di tahun ini gitu. Makanya saya nggak mau ada pendatang baru gitu ikut FOMO pas koin-koin udah hype di atas nanti kena sangkut, kasihan ya. Mending duit Anda cari koin-koin yang masih potensi gitu, yang mending Anda masih bisa dapat kondisi begini baru mulai di fase ini, masih banyak koin kok yang Anda bisa invest asal Anda sabar aja. Dalam tahun ini 2024 itu untuk dapat 3 kali gitu masih gampang cari koin yang dapat 3 kali daripada koin yang sudah naik tinggi. Kenapa saya bilang naik tinggi? Karena Anda pendatang baru, banyak yang kena FOMO dari news-news gitu ya. Render ini itu udah dari harga pas keluar itu paus-paus Solana sudah pegang duluan, jadi mereka yang mainkan ya. Itu di penghujung 2021 itu udah mereka pada serok gitu, udah pegang barang itu yang dengan modal masih berapa sen gitu ya. Jadi itu mereka akan pas musim ini dia pump balik dengan mudah, nanti dia banting lagi. Nah, Anda yang beli udah dia, mereka belinya senan. Sekarang Anda misalnya 4, maka saya bilang udah naik tinggi gitu. Nggak perlu dikejar yang gitu, ya. Anggaplah Anda masuk sekarang di $4 Anda sangkut. Saya yakin render mungkin $10 bisa ya untuk bulan ini ya. Anda dapat misal dapatlah kalau $4 berarti Anda dapat 1 kali koma sekian atau 1,5 kali gitu duit Anda naiknya, ya kan? Tapi Anda kempot ini apa masih bisa nggak naik ke $10 gitu, ya? Karena keluar banyak koin baru juga yang bagus, koin AI, computing gitu ya, juga bersaing gitu. Sedangkan banyak masih koin yang baru naik dikit, naik let's say naik 100% gitu, masih bisa naik 300% lagi. Kenapa enggak masuk ke koin gitu daripada Anda cari yang sisa tinggal naik sekali, 1,5 kali gitu. Itu kalau masih di ini gitu. Karena ini naik $4, saya kasih tahu kamu, itu pos-pos Solana yang udah serok waktu masih beberapa sen itu mereka udah cuan luber. Jadi $4 begini naik udah mereka udah untung jutaan dolar, ya. Buat Anda yang nggak ngerti, ya mungkin ini karena render ini sudah diserok waktu pas baru keluar di jaringan Solana itu pas saya ingat 2021 di conference apa waktu itu di expo apa itu pos-pos Solana bahas ini next render, ya. Nah, itu rupanya mereka udah serok duluan. Pas mereka ngomong itu render naik tuh, gitu. Jadi di situ aja mereka udah cuan. Nah, masuk bear market, drop agak ini. Nah, sempet lah di $1 karena saya telat taunya waktu itu. Ya, waktu di sen-senan telat tahu bahwasannya udah diambil, udah duluan ini sama para pos gitu. Udah dimainkan sampai berapa waktu itu saya lupa. Nah, pas ngedrop-drop lagi di bear market, maka saya saranin tahun kemarin ada tak render bagus boleh tuh untuk masuk di invest gitu. Nah kalau sekarang udah naik saya nggak akan gimana karena saya nggak mau orang FOMO nanti Anda sangkut gitu di atas gitu ya. Maka paham setiap koin yang lagi pump Anda suruh saya bahas saya nggak bakal mau gitu karena kasihan orang yang pendatang baru newbie FOMO sangkut pula dia di pucuk nanti karena market kripto ini volatile. Kadang lagi mau dia banting ini. Kadang devnya yang main lagi. Ya, kayak
Taylor itu ya, TRB, itu kan devnya ketahuan main. Dia pam, dia dam gitu. Ya, yang kena pucuk mampus Anda gitu. Kapan kejemput? Harganya mahal lagi ya. Jadi situ. Sedangkan ada yang tanya, kok tolong ini Certik gimana? Certik koin cyber security, koinnya bagus. Cuma untuk kenaikan standar sih ya, kenaikannya nggak gimana. Koin bagus, hampir sama gini. Saya kasih satu gambaran lagi, satu lagi Chainlink ini ya. Chainlink ini sebenarnya koin paling bagus, tapi ada yang neken harga kontrol harganya gitu. Chainlink dari awal-awal keluar banyak yang prediksi Chainlink akan sekian ratus dolar, nggak sampai, nggak hit 40 dolaran, 50 dolaran gitu ya. Padahal kalau dibilang Chainlink ini secara kegunaannya ekosistem Oracle, seharusnya dia harganya lebih bagus dari harga Solana sejujurnya ya, kalau mau di ini. Tapi kan tergantung Paus itu mau mainkan apa ya. Dan mereka banyak udah isi di wallet mereka apa. Jadi itu yang mereka mainkan juga gitu. Oke. Jadi untuk hal-hal lain kalau kalian mau detail, saya sering koin saya bahas tipis saja, kecuali kalau ada news apa atau ada hal apa gitu, kita baru. Tapi kalau untuk mau koin ini gimana, itu secara detail kadang kalian bisa lihat di YouTube yang lain gitu ya. Untuk di Indo, kalian yang nggak bisa ngerti bahasa Inggris bisa lihat YouTube di Indo seperti Angga Dinata, Republik Rupiah. Mereka bahasnya detail untuk misal koin A begini-gini, itu detail. Nah di situ kalau kalian mau tahu itu juga bagus daripada kalian serok koin ngikut-ngikut orang FOMO gitu. Kalian harus tahu apa yang kalian beli ya, dan bisa naik berapa persen. Jangan lihat koin itu drop, dulunya dia ATH-nya sekian, ini udah drop ya. Anda nggak bisa patokan koin udah drop harga murah, Anda pikir nanti, nggak bisa gitu juga. Anda harus lihat ke depannya keuangan mereka, ekosistem mereka, ya kan, proyek mereka, terus teknologinya udah ketinggalan atau masih bisa bersaing atau dia terus upgrade gitu. Ya, misalnya waktu 2021 banyak yang Web 2, ya kan. Nah, ini mereka ada yang nggak upgrade karena ini akan Web 3, udah orang masuk Web 3, ya kan. Nah, kalau yang masih tetap Web 2 nggak ada upgrade, itu udah nggak bisa Anda ambil gitu. Walaupun udah harga murah, 2021 bulannya ATH-nya sekian, sekarang udah jatuh. Bukan begitu cari koin. Anda mau cari koin, Anda juga harus bukan harga murah, tapi bisa berapa kali naik gitu. Oke, jadi itu aja pembahasan di hari Sabtu. Sedikit masukan buat kalian yang newbie. Karena saya sebenarnya ngulang ini. Karena ini udah pernah saya ajarin dari 3 tahun lalu. Buat yang newbie di 2001 ya. Itu udah saya bahas. Karena ini ada, saya lihat karena market udah mulai naik, banyak yang pendatang baru, newbie ya. Nggak tahu, mereka nggak paham gitu. Nah, saya coba ulang sedikit, saya ulas sedikit lagi gitu ya. Intinya Anda mau invest, Anda harus tahu duit Anda tuh Anda taruh ke koin itu koin apa, kegunaannya apa, teknologinya apa, siapa belakang investornya, ada siapa gitu, ada paus nggak gitu ya. Anda bisa cari dari berita-berita di YouTube juga untuk upgrade. Oke, begitu aja video di hari Sabtu weekend ini. Market sideways, nggak usah pusingin ya. Anda jangan takut, tunggu momennya lagi gitu. Market bukan lagi bear, ini udah masuk fase bull. Anda nggak usah takut, cuma butuh kesabaran ya. Belajar, latih. Orang Indo banyak nggak sabar. Inilah saatnya Anda belajar mau sabar. Mau jadi orang sukses itu harus sabar ya. Kalau mau instan, pergi judi gitu aja. Oke, salam Syah, Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.